Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? How is it going? Hari ini kita masuk pada pertemuan ke-7, khususnya di kelas 10. Di pertemuan ke-7 kali ini kita akan membahas tentang zakat. Tapi sebelum masuk ke video, saya ingin mengajak kamu jangan lupa untuk berdoa sebelum mulai pelajaran ya. Oke, zakat. Apa pengertian zakat? Zakat menurut bahasa itu artinya tumbuh, suci, berkah. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu menurut sifat-sifat dan ukuran kepada golongan tertentu. Jadi pengertian zakat ini kita sedikit ambil kesimpulan, yaitu mensucikan, ya, mensucikan apa? Harta, gitu ya. Kemudian ada yang namanya hukum zakat. Apa itu hukum zakat? Hukum zakat telah ditetapkan yaitu wajib. Kenapa dibilang wajib? Karena zakat termasuk dari rukun Islam, ya, seperti itu ya. Kalian bisa lihat di bawah ini surah Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Artinya dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Itu tadi dalil tentang diwajibkan untuk kita berzakat. Kemudian syarat-syarat dan rukun zakat. Yang pertama kita akan bahas tentang syarat zakat, ya. Syarat dalam ibadah zakat yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek zakat. Maksudnya yaitu muzaki. Siapa itu muzaki? Orang yang mengeluarkan zakat. Dan objek zakat, apa itu objeknya? Harta yang dizakati. Yang pertama itu syaratnya zakat berhubungan dengan subjek atau pelaku, atau muzaki, orang yang terkena wajib zakat. Ya, sebagai berikut. Yang pertama itu Islam. Orang yang menzakatkan itu orang yang berzakat. Yang pertama syaratnya itu harus Islam. Kemudian yang kedua merdeka. Yang ketiga ada baligh. Yang keempat berakal. Seperti itu. Kemudian yang kedua syarat yang berhubungan dengan jenis harta atau objek zakatnya, seperti disebutkan tadi. Yang pertama syaratnya itu harus memiliki seutuhnya. Artinya harta itu milik sepenuhnya atas dirinya. Kemudian yang kedua dapat berkembang. Kemudian yang ketiga mencapai nisab. Nisab ini maksudnya jumlah minimal barang mengeluarkan zakatnya. Misalnya kalian memiliki gaji 10 juta ya per bulannya. Nah, berapa nisabnya? 2,5%. Jadi berapa? 2,5% dari 10 juta. Nah, itulah yang wajib kalian zakatkan ya. Kemudian berikutnya yang keempat ada lebih dari kebutuhan pokok. Artinya kalau kita masih mengalami kekurangan atas kebutuhan pokok kita sehari-hari, kita belum dinamakan wajib zakat. Kemudian yang kelima ada bebas dari hutang. Artinya harta yang dimiliki seseorang itu bersih dari hutang, baik hutang kepada Allah, ya. Hutang kepada Allah ini bisa jadi nazar atau wasiat, maupun hutang kepada sesama manusia. Kemudian yang kelima yaitu berlaku setahun atau haul gitu. Tadi udah syarat kita bahas. Yang berikutnya yaitu ada rukun zakat. Ya, rukun zakat apa? Yang pertama, pelepasan atau pengeluaran hak milik pada sebagian harta yang dikenakan wajib zakat. Ya, seperti itu ya. Jadi maksudnya yaitu kalau kita sudah memiliki kemampuan, apalagi kita sudah mampu untuk membeli barang-barang mewah seperti itu ya. Nah, kita itu wajib untuk berzakat ya. Kemudian yang kedua, penyerahan sebagian harta tersebut dari orang yang mempunyai harta kepada orang yang bertugas atau yang mengurusi zakat. Kalau di bulan puasa itu ada amil zakat. Nah, kalau hari seperti ini gimana? Kalian bisa datang ke BAZIS ya, Badan Amil Zakat Nasional. Yang ketiga, penyerahan amil kepada orang yang berhak menerima zakat sebagai milik. Maksudnya yaitu orang yang menyerahkan, ya, orang yang menyerahkan kepada orang yang wajib menerima zakat, wajib. Orang yang berhak, ya, orang yang berhak menerima zakat itu diserahkan oleh
amil tadi, ya seperti itu ya. Ya, jadi itu tadi materi tentang rukun zakat. Jadi di pertemuan kali ini saya masih membahas tentang kulit-kulitnya saja, pengertian, hukum dan rukun. Next video kita akan membahas tentang ruang lingkup zakat itu besar ya, jadi perlu kita bahas, apalagi nanti kita mau bulan puasa ya, mulai dari jenis zakat dan lain sebagainya. Oke, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau ada yang kurang paham, kalian bisa tanyakan di Google Classroom maupun WA. Jangan sungkan, jangan ragu. Kalian tanyakan saja. Kenapa? Kalau kalian malu bertanya, nanti kalian jalan-jalan. That's all for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.